Kekuasaan dan politik. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber kekuasaan yang pertama, kekuasaan penghargaan. Kekuasaan yang bersumber pada kemampuan orang mengontrol sumber daya dan memberikan imbalan pada orang lain. Yang kedua, kekuasaan koersif. Kekuasaan yang bersumber pada kemampuan dalam menggunakan ancaman dan hukuman. Yang ketiga, kekuasaan legitimasi. Kekuasaan yang bersumber pada hak atau wewenang resmi dalam organisasi. Yang keempat, kekuasaan keahlian. Kekuasaan yang bersumber pada kemampuan spesifik dalam bidang tertentu. Yang kelima, kekuasaan relevan. Kekuasaan yang bersumber pada ciri khas kepribadian tertentu. Kaitan kepemimpinan dengan kekuasaan. Kepemimpinan adalah pemimpin yang efektif menggunakan kekuasaan untuk memotivasi pengikutnya. Pemimpin dapat menggunakan kekuasaannya dengan benar untuk meningkatkan kinerja para bawahannya. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain atau kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dan kekuasaan adalah dua hal yang saling berkaitan erat. Jika kepemimpinan tanpa kekuasaan tidak ada artinya dalam hal tersebut, menyebabkan tidak dapat mengambil keputusan karena pemimpin tidak mempunyai kekuasaan. Jika sebaliknya, kepemimpinan dan kekuasaan organisasi akan berjalan dengan efektif. Jenis-jenis kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan militer. Kekuasaan militer adalah jenis kekuasaan yang bersumber pada kekuatan fisik, kemampuan bertahan, dan senjata biasanya dimiliki oleh lembaga militer atau kelompok mengontrol angkatan senjata. Yang kedua, kekuasaan ekonomi adalah jenis kekuasaan yang bersumber dari penguasa atas sumber daya ekonomi seperti uang, aset, tanah, modal atau akses terhadap pasar dan produksi. Yang ketiga, kekuasaan politik adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi, mengarahkan atau mengendalikan kebijakan publik, pemerintah, dan proses pengambilan keputusan dalam suatu negara atau organisasi politik. Yang keempat, kekuasaan budaya adalah jenis kekuasaan yang berasal dari kemampuan untuk membentuk cara berpikir, nilai norma, gaya hidup, dan identitas suatu kelompok masyarakat melalui pengaruh simbolik, media, tradisi, atau ideologi. Yang kelima, kekuasaan pemerintah adalah jenis kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga atau individu yang menjalankan fungsi pemerintah dalam suatu negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang keenam, kekuasaan hukum adalah jenis kekuasaan yang berasal dari kemampuan untuk Selanjutnya adalah pengaruh kekuasaan. Pengaruh kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau mengubah keputusan. Pengaruh kekuasaan dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti dalam organisasi, politik, dan kehidupan bernegara. Pengaruh kekuasaan dalam organisasi, kekuasaan dan pengaruh saling berkaitan erat dan membentuk dasar hubungan dalam lingkungan kerja. Kekuasaan dan politik. Politik berasal dari bahasa Yunani politeia, yang berarti kiat memimpin kota atau polis. Secara prinsip, politik merupakan upaya untuk ikut berperan serta dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat. Sedangkan kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan atau otoritas untuk mempengaruhi atau mengendalikan perilaku orang atau kelompok lain. Kekuasaan dan politik dalam perilaku organisasi. Kekuasaan digunakan sebagai dasar politik, di mana individu atau kelompok berusaha memanfaatkannya untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok. Politik dapat muncul dalam berbagai tingkatan organisasi, dari level operasional hingga tingkat manajerial tertinggi, mempengaruhi cara keputusan diambil dan diimplementasikan.
Yang berikut etika dalam perilaku politik. Yang pertama, keadilan. Keadilan memastikan bahwa kebijakan publik adil dan merata bagi semua warga negara. Yang kedua, transparansi. Transparansi memastikan bahwa proses dan pengambilan keputusan politik transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab memastikan bahwa para pemimpin dan penyelenggara kebijaksanaan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan. Yang keempat, peduli terhadap hak asasi manusia. Memastikan bahwa kebijakan politik menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Dapat disimpulkan bahwa politik dan kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain dan terdiri dari berbagai jenis kekuasaan penghargaan, koerasif, legitimasi, keahlian, dan referen. Pemimpin yang efektif memerlukan kekuasaan untuk mengambil keputusan dan motivasi pengikut, terutama dalam organisasi dan politik. Politik berfokus pada pengelolaan urusan masyarakat, di mana etika sangat penting, menekankan keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Secara keseluruhan, kekuasaan dan politik saling berkaitan erat, dan pemimpin harus menggunakan kekuasaan secara etis untuk mencapai tujuan yang adil dan transparan. Dalam video singkat ini menceritakan sebuah perusahaan besar dengan CEO yang memiliki gaya politik otoriter dan oportunistik, mengendalikan keputusan dan budaya kerja dengan tangan besi. 3 karyawan yang berbeda harus menghadapi konsekuensi dari kepemimpinan yang tirani sambil berjuang untuk mempertahankan integritas dan martabat mereka. CEO yang otoriter, Imadeniko Alanwijaya, memperkenankan profitabilitas di atas kesejahteraan karyawan, mengakibatkan budaya perusahaan menjadi toksik dan karyawan merasa tertekan. Cerita dimulai dengan Imadeniko membuat kebijakan baru di perusahaan. Sialan, profit perusahaan turun dari tahun kemarin. Sepertinya saya harus membuat karyawan lebih bekerja keras demi keuntungan saya. Ketiga karyawan melihat kebijakan baru yang dikirim di grup WhatsApp. Bet, masa kebijakan perusahaan kayak gini? Parah sih, bikin mati karyawan namanya. Ini mah udah keterlaluan di batas kewajaran ini, nggak bisa. Kita kemarin aja kerja lembur, capek sama peraturan kemarin kan, apalagi kayak gini coba gitu. Parah ini. Luar batas ini udah. Jadi kita harus berontak sih gitu. Masa kita harus ditekan-tekan terus sama kebijakan kayak gini kan? Ya, serontak kita. Lu setuju nggak? Setuju sih. Lu gimana? Setuju. Imadeniko mendengar dari karyawan lain bahwa ada yang tidak suka dengan kebijakannya, dan dia mencurigai karyawan yang bernama Lius, David, dan Adi. Lantas dia memanggil ketiga karyawan tersebut. Bos nyuruh kita pulang. Kita bisa pulang. Ketegangan di antara karyawan mencapai puncaknya saat mereka harus memilih antara patuh pada atasan yang otoriter atau mempertahankan nilai-nilai moral mereka sendiri. Saya dengar-dengar kalian tidak setuju dengan kebijakan saya. Apakah itu benar? Ya Pak, saya sangat tidak setuju dengan kebijakan yang baru Bapak buat. Masa ini dilarang sakit Pak? Lalu kebijakan apa lagi yang kalian maksud?
bosku aja udah setuju Pak. Kebijakan yang telat 5 menit itu denda 500.000. Itu bagaimana? Misalnya kalau kami bertiga ini terjadi kendala di jalan, itu bagaimana? Ya itu kan tanggung jawab kalian untuk bisa mempertahankan perusahaan ini. Tapi Pak, tapi juga manusia Bapak harus mempertimbangkan kesejahteraan karyawan Bapak agar perusahaan ini bisa menjadi maju. Kalian semuanya terlalu lemah. Kalau kalian tidak suka dengan kebijakan saya, mending kalian keluar saja dari sini. Tapi Pak, kami hanya ingin memastikan bahwa perusahaan ini berkembang dengan baik. Kalian berani sama saya. Sadari posisi kalian itu. Saya bosnya di sini. Tapi Pak, kuasa tidak selalu benar Pak. Kami juga butuh keadilan di dalam perusahaan ini. Jadi itu keputusan kalian. Oke, kalian akan mendapatkan balasannya. Adi salah satu karyawan yang dipecat secara tidak adil karena dianggap melawan atasan. Hal ini memicu mogokkan internal di kalangan karyawan yang akhirnya memaksa Imadeniko untuk menghadapi konsekuensinya dari kebijakan yang tidak adil. Meskipun berakhir dengan kehilangan pekerjaan, Adi berhasil memunculkan perubahan di perusahaan. Kebijakan-kebijakan yang merugikan tarik kembali dan Imadeniko dipaksa untuk memberikan. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuasaan dan politik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika dalam sebuah organisasi.